Dan Yang Ze mencemooh, "Tuan muda, misi saya adalah memastikan keselamatan Anda. Jika Anda masih laki-laki, Anda harus membalas saya. Anjing tua, apakah kamu memberiku pelajaran?" Tang Jie sangat marah. Cahaya dingin melintas di tangannya, dan vermilion sabre menebas leher dan Yang Ze. Dan Yang Ze mendengus dalam hatinya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam hati Tuan Muda ke-9, cepat atau lambat Tang Jie akan mati. Selama dia tidak kehilangan kuncinya, dia hanya bisa menjawab bahwa Tang Jie meninggal di dataran iblis dan dia mungkin diberi hadiah. Setelah dia mengambil keputusan, dia meraih celah itu dengan senyuman dingin. Cahaya keemasan bersinar dari kelima jarinya dan aura tajam terus-menerus keluar. Seolah-olah itu bisa menghancurkan apapun dan bisa menghancurkan apapun. Retakan spasial berubah menjadi garis hitam di bawah genggamannya dan dengan lambaian tangannya, garis itu menghilang ke udara. Ekspresi dan Yang Ze acuh tak acuh dan ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Meskipun pedang vermilion sangat kuat, kekuatan Tang Jie tidak ada apa-apanya di hadapan Yang Mulia Bela Diri Bintang 7. Beraninya kamu melawan atasanmu. Mata Tang Jie dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mencibir di dalam hatinya. Shan Yang Ze hanyalah Yang Mulia Bela Diri Bintang 7. Salah satu iblis di belakangnya dapat membunuhnya dengan senjata tingkat mendalam peringkat 9. Karena itu, dia tidak takut dan mencibir. Shan Yang Ze, tahukah kamu bahwa ini adalah pelanggaran berat? Dan Yang Ze tidak bisa menahan tawa. Haha Tuan Muda, Anda benar-benar pandai berpura-pura. Pantas saja Anda berasal dari keluarga Tang, dari 4 sekte ekstrim. Kaulah yang akan mati, beraninya kamu menyinggung perasaanku. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Serahkan kuncinya sekarang dan aku akan memberimu kematian cepat. Senyuman kejam muncul di wajahnya. Dia mengambil langkah maju dan menyebarkan wilayah kekuasaannya, menekan Tang Jie dan iblis besar lainnya di dalamnya dengan aura yang menindas. Tuan Muda, tahukah Anda apa yang paling ingin saya lakukan saat ini? Wajah dan Yang Ze berubah dan aura dingin keluar dari matanya. Ia menatap ke arah Tang Jie dan berkata dengan penuh kebencian, "Aku adalah Yang Mulia Bela Diri Bintang 7. Aku dihormati kemanapun aku pergi. Beraninya kau memanggilku anjing tua, aku akan mencabut lidahmu dulu." Dia mengulurkan 2 jari dan menusukkannya ke mulut Tang Jie dengan kecepatan kilat. Tang Jie mundur karena terkejut. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan merasakan seberkas cahaya masuk ke mulutnya. Dia segera menutup mulutnya. Shiu, jari-jari dan Yang Ze berhenti di depan bibirnya. Di antara jari-jarinya ada sebilah pisau tajam. Itu adalah sarung jari di punggung jarinya. Jika dia tidak berhenti tepat waktu untuk menangkap pedangnya, jari-jarinya akan terpotong. Wajah Tang Jie membiru. Dia sangat takut hingga dia berkeringat dingin. Giginya bergemeletuk dan dia buru-buru mundur beberapa langkah. "Wuzong belaka, kamu sedang mendekati kematian," dan Yang Ze menjadi marah. Seorang Grandmaster seni bela diri berani untuk tidak menghormatinya. Terlebih lagi ekspresi sembrono di wajahnya membuatnya ingin menginjaknya. Dia tiba-tiba membengkokkan kedua jarinya, ingin mematahkan sarung pedangnya. Tapi pedang itu tidak bergeming sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Jantungnya bergetar ketika dia tiba-tiba merasakan udara sedingin es yang keluar dari pedang. Tidak baik. Dengan jentikan jari telunjuk Wing, pedang panjang itu terangkat. Dan Yang Ze dengan cepat menarik kembali jarinya, tapi dia masih terlambat 1 langkah. Jari telunjuknya terpotong seperti tahu dan terbang, dan Yang Ze menyedot keringat dingin dan melihat jarinya yang terputus karena terkejut. Matanya membelalak tak percaya. Seorang Grandmaster seni bela diri benar-benar memotong salah satu jarinya, bukan hanya dia, tapi ada sekelompok besar prajurit di kapal perang yang mengawasi dari jauh. Mereka semua tercengang, mati. Kemarahan dan Yang Ze melonjak ke langit. Dia membanting telapak tangannya ke kepala Wing, ingin menghancurkannya menjadi daging cincang untuk melampiaskan amarah di hatinya. Wing tersenyum ringan dan membuka tangannya. Pedang 10 jarinya merangkak seperti kaki laba-laba dan menciptakan bayangan pedang di sisinya. Mereka menebas angin telapak tangan dan Yang Ze.
menghancurkan kekuatan lawannya, dan menebas langsung ke lengannya. Ah! Dan Yang Ze tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, tapi sudah terlambat. Dalam sekejap mata dia merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Kemudian dia melihat seluruh lengannya terangkat seperti jari dan jatuh ke dek kapal perang, masih bergerak-gerak. Kali ini, semua orang di kapal perang itu benar-benar tercengang. Bagaimana mungkin Grandmaster seni bela diri bintang 7 yang biasanya tinggi dan perkasa bisa begitu lemah? Setiap kali dia memukul, dia akan kehilangan sebagian. Tang Jie kemudian sadar kembali. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata dengan suara galak, "Haha, dan Yang Ze, aku bilang kamu anjing tua. Apa? Anda masih belum yakin? Wing, potong 2 kakinya. Aku akan memberitahu anjing tua sepertimu konsekuensi menyinggung perasaanku." Shang tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Tuan Muda Tang, orang ini juga seorang Grandmaster seni bela diri bintang 7. Dia mungkin masih berguna jika kita mempertahankannya. Mengapa kita tidak membiarkan Li memasang 7 segel iblis padanya? Dia masih memiliki nilai tertentu." Ketika Tang Jie mendengar 7 segel iblis, seluruh tubuhnya gemetar. Dia memperlihatkan ekspresi sombong dan tertawa keras, berkata, "Itu benar, begitulah seharusnya." Li tersenyum ringan dan berjalan ke depan. Setiap langkah yang diambilnya seolah-olah menginjak jenderang perang, mengeluarkan suara bang yang menggetarkan hati orang. Dan Yang Ze ingin melawan. Tetapi jenderang perang itu sepertinya berdetak di dalam hatinya, mengguncang pembuluh darahnya hingga membengkak dan ki sejatinya menjadi kacau. Dan tiannya juga mulai berdenyut, membuatnya tidak bisa berkonsentrasi dan mengedarkan ki-nya. Kekuatan Li dengan ringan menggambar beberapa simbol di udara dan langsung menembakkannya ke tubuh Dan Yang Ze. Dia menghela nafas pelan dan berkata, "Saat itu, aku mempelajari beberapa keterampilan yang tidak benar dan tidak penting. Aku hanya berpikir itu menyenangkan. Siapa sangka hari ini keterampilan itu akan sangat berguna." Shang tersenyum dan berkata, "Hari ini berbeda dari masa lalu. Segalanya telah berubah. Jika tidak, mengapa kita perlu menggunakan trik seperti itu?" Dan Yang Ze mundur lebih dari 10 meter karena ketakutan dan berkata, "Siapakah kalian ini? Menentang saya sama dengan menentang keluarga Tang dan 4 sekte ekstrem. Sudahkah Anda mempertimbangkan konsekuensinya?" "Betui," Tang Jie berkata dengan marah, "dengan saya, Tuan Muda pertama keluarga Tang, penerus sah dari 4 sekte ekstrem. Di sini menurut Anda, apakah Anda layak mewakili 4 sekte ekstrem?" Ekspresinya berubah dingin ketika dia berkata, "Sepertinya ambisi kakak ke-9 tidaklah kecil. Saat kita kembali kali ini, aku harus mengajarinya dengan baik bagaimana menjadi adik yang baik." Dan Yang Ze masih ingin meronta, namun tiba-tiba seluruh anggota badan dan tulangnya mulai terasa gatal. Dia menggaruk kulitnya dengan putus asa karena ketakutan dan berkata dengan marah, "Segel macam apa yang kamu pasang padaku? Gatal sekali, sangat gatal, sangat gatal. Ah, gatal sekali." Efek dari Seven Fin Seal mulai berlaku. Seolah-olah dia sudah gila. Dia terus berguling-guling di kapal perang, melolong kesakitan. Akhirnya, dia benar-benar berlutut dan memohon belas kasihan sambil membenturkan kepalanya ke geladak. Setelah berjuang lebih dari 1 jam, dia akhirnya tergeletak di tanah seperti babi mati, mengerang tanpa henti. Para seniman bela diri di kapal perang, semuanya tercengang. Tubuh mereka dingin. Mereka semua adalah bawahan Tuan Muda ke-9 Tang Xin. Jika Dan Yang Ze sudah seperti ini, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka semua sangat gugup. Wajah Tang Jie juga pucat. Memikirkan perasaan 7 nyawa dan 7 kematian, keringat dingin muncul di dahinya. Dia menenangkan dirinya dan melangkah maju, menginjak kepala. Dan Yang Ze dan berteriak, "Anjing tua, apakah kamu menyerah sekarang?" "Tubuh." Dan Yang Ze mengejang dan dia terus mengerang di tanah. "Saya menyerah, Tuan Muda. Tolong lepaskan saya atau bunuh saya. Saya tidak akan berani menentang Anda lagi." Tidak mudah membunuhmu. Aku masih berguna untukmu, anjing tua." Tang Jie merasakan penaklukan. Dia mengangkat kepala.
dan Yang Ze dan berteriak, "Sekarang katakan padaku, apakah Yin Fei Yu benar-benar bergabung dengan pihak Tang Xin?" Dan Yang Ze merasa semua harapan telah berubah menjadi debu. Dia tidak bisa lagi menolak orang di depannya. Dia berkata dengan sedih, "Itu benar, Tuan Muda ke-9. Tang Jie menamparnya dan berteriak, "Dia tidak pantas dipanggil Tuan Muda, panggil dia dengan namanya." "Ya, ya!" Satu sisi wajah dan Yang Ze langsung membengkak. Dia meratap tanpa daya. Tang Xin berjanji akan mencarikan rumput pedang nirwana untuk Yin Fei Yu. Itu sebabnya Yin Fei Yu bersumpah setia. Rumput pedang nirvana? Apa menurutmu aku idiot? Itu adalah ramuan spiritual tingkat 9 tingkat puncak yang mengandung kehendak pedang tertinggi. Bahkan 4 sekte ekstrem mungkin tidak bisa mendapatkannya dengan mudah. Dari mana Tang Xin mendapatkan kekuatan seperti itu? Yin Fei Yu bukan orang bodoh. Kenapa dia percaya padanya? Dan Yang Ze tahu bahwa dia mengkhianati Tang Xin dengan mengatakan semua ini. Dia tidak punya jalan keluar lain, jadi dia memutuskan untuk terus maju. Dia berkata, karena Tang Xin telah mendapatkan dukungan dari klan Yu, mereka sepertinya telah menandatangani perjanjian rahasia. Apa? Tang Jie sangat marah. Dia membanting dan Yang Ze ke tanah. Tang Jie berkata dengan marah, dia sebenarnya berkolusi dengan klan Yu. Beraninya dia. Apakah kamu punya bukti? Dan Yang Ze berangsur-angsur pulih dari rasa takut akan kematian. Namun dia benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya. Ia berkata dengan getir, saya hanya seorang yang mulia bela diri bintang 7. Saya tidak mempunyai hak untuk ikut serta dalam perjanjian rahasia itu. Bagaimana saya bisa mendapatkan buktinya? Dia sepertinya tahu apa yang dipikirkan Tang Jie. Dia berkata, bahkan jika kamu memberitahu pemimpin sekte, dia tidak akan mempercayaimu. Sebaliknya, dia akan berpikir bahwa kamu mencoba untuk menimbulkan masalah. Tang Jie frustrasi. Dia mulai berpikir, klan Yu adalah klan besar di 4 sekte ekstrem. Pemimpin sekte 4 ekstrem lahir antara klan Tang dan Yu. Selama beberapa ratus tahun terakhir, 4 sekte ekstrem telah ditindas oleh klan Tang. Tidak ada satupun murid yang menonjol di kalangan generasi muda. Sekte 4 ekstrem menurun dari hari ke hari. Dia tidak menyangka Tang Xin berani berkolusi dengan mereka. Shang menepuk pundaknya dan tersenyum. Selesaikan masalah satu persatu. Jangan lupa kamu masih memiliki kami teman-temanmu. Mari kita selesaikan perselisihan di Demon Plain terlebih dahulu. Ketika Tang Jie mendengar kata teman, dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Namun semua anggota klan iblis ini sangat kuat. Jika mereka bisa digunakan, bahkan jika mereka tidak bisa melawan klan Yu, mereka tidak akan jauh dari itu. Bagaimanapun klan Yu tidak akan berani mendukung Tang Xin secara terbuka. Kalau tidak, jika ayahnya mengetahuinya, Tang Xin akan tamat tanpa dia perlu melakukan apapun. Benar, kakak Shang benar. Dia mengambil kesempatan itu untuk menelepon saudara Shang. Dia melirik sekilas ke arah para penggarap di kapal perang. Semua kultivator merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka terus mundur. Tang Jie berjalan menuju para penggarap dan berkata dengan dingin, mereka yang bersumpah setia kepadaku sekarang akan menerima kehormatan tertinggi. Mereka yang tidak bersumpah setia akan membunuh seluruh keluarganya.